Enggak, Desi yang mulai. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Selamat siang dan selamat datang kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kali ini dalam acara Divo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang akan dijalankan oleh seorang antropolog. Mungkin dari teman-teman bisa melihat bagaimana alumni-alumni kita sekarang ini pengalamannya mengenai kerjaannya mungkin ya. Nanti telah kedatangan 7 pembicara yang tentunya berkompeten oleh Departemen Kewirausahaan Human Unpad Antropologi mengefektifkan waktu. Kita akan mulai acara tim dan selanjutnya akan menyanyikan lagu Human yang akan dipimpin oleh Teh Keista Aski di tempatnya masing-masing. Kepada Teh Keista, saya silakan. Aku pun adalah temanku. Nyanyi banget. Pulaumu saya mengarungi senyummu impian hidupku. Cintaku padaku bukan timur itu belajar dan bekerja padaku aku pun Pada Istastia atas lagunya. Ini mungkin jadi bernostalgia ya, bagaimana waktu dulu langsung oleh ketua anak kita, yaitu Faisal MCD. Ya, terima kasih Teh Desi semuanya. Ya, alhamdulillah ilmu pekerjaan topologi di era 4.0. Habis dari androp mau jadi apa gitu, karena spesialisasi di mana gitu, beda sama anak-anak yang komunikasi yang dimana mereka punya bidang pekerjaan yang jelas gitu. Androp sendiri yang aku lihat sih, kita kadang saking umum. Nah, kegelisahan mencoba untuk ngegali nih selain di era sekarang gitu. Nah, oleh karena itu kita sumber kakak-kakak kita lulusan antrop yang sudah lebih riset dan digital era sekarang tuh harus jadi pencuri. Kenapa harus jadi penemu gitu? Karena ilmu adalah hal yang halal untuk sebanyak-banyaknya. Semoga kali ini ya udah sekian kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung saja ke acara inti hari ini yang bernama Muhammad Ade Rafli Sitorus. Beliau merupakan pada Kang Rafli, mangga saya Terima persilakan. kasih Teh Desi. Assalamualaikum, selamat siang dan selamat datang di acara diskusi umum program kerja Ade Rafli Sitorus. Akan bertindak sebagai moderator untuk membantu diskusi kerja apa yang dapat ditekuni sebagai mahasiswa antropologi. Pasti pernah melanda jadi apa? Pasti sering ditanyakan, sering timbul dari berbagai dari diri kita sendiri. Maka dari itu, dari diskusi ini, pada kesempatan kali ini saya ditemani berbagai dapat dikatakan nian. Pertama ada market researcher dari Cak Jui Fang Indonesia, the Consular Business yang bernama Kang Dian Fauzan Hanif, Francesco Hugo, data analis dari Kompas Media, Grammy Researcher dari Kompas.com Teh Rona Aristeri, senior lalu ada media planner Teh Ninja Express Kang Rafael Fernando, Kang Rengga Frinaldi, Kang Diang Fauzan, dan Kang Cuk kepada waktunya. Sebentar saya persilakan. Nama Mas Sidik untuk ngasih share screen-nya. Dulu kan? Jangan debat di sini dong, Bos. Ini kurang. Gua dulu. Ya, Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman semua, Samurai sama Rengga Rinaldi, Ciploy 2011 juga, sama Bian yang membuka acara ya, teman-teman alumni juga yang udah nyediain tempat kita untuk diskusi nih. Ini kita kan bingung nih, lulusan antrop jadi apa gitu. Ya bener nggak sih lulusan antropologi bisa jadi, ngobrol dikit ya, pelan-pelannya slow aja. Bian sama saya itu kemarin udah antropologi dan dunia bisnis nih. Sebenarnya ini saya cuman penyambung lidah 2 orang aja. Jadi 2011 ini bisa kali. Next bi. Bukan di Bisa boleh ini. AFK saha. Ada maksudnya. Aduh, kasihan Faisal. Sebenarnya kalau yang kita pelajarin sih ada metode penelitian, ada proyeksi colongan absen, atau ada nggak sih hikmahnya buat kita itu sebenarnya dibuktikan sebenarnya bisa teman-teman. Ada apa ya, industri yang katanya kayaknya udah 4.0 aja kan, revolusi industri dikit aja nih teman-teman nih. Oke, boleh di next. Ini mau nggak banyak, next aja. Nah, ini profil dia tadi udah jelasin ya, sebagai Head of Market Research. Kemudian saya di TikTok kebetulan. Jadi kalau teman-teman suka joget-joget, next aja teman-teman. Next. Oke. Jadi kalau bikin video yang bagus-bagus teman-teman ya. Sebenarnya apa sih dunia bisnis kalau teman-teman tahu gitu? Ngobrol sama Bian, itu aja udah bisnis bisa gitu kan. Bisnis itu intinya keuntungan dalam suatu transaksi misalnya gitu kan. Ya bisnis itu kayak gimana, yang kita tahu pasti kan soal perdagangan kan. Soal di dunia yang kita hidup hari ini, itu masyarakat teman-teman, revolusi industri. Kalau belajar sejarah lagi itu dia ada perkembangan ditemukannya teknologi. Nah, ada lagi di pertengahan abad 20 kemarin ya teman-teman ya. 20 kemarin yang ada internet segala macam. Kalau teman-teman hari ini buka di browser kan, itu namanya World Wide Web teman-teman ya, kalau www teman-teman. Jadi perkembangan industri 3.90-an akhir itu mulai berkembang yang namanya dunia internet. Jadi ada revolusi teknologi teman-teman, itu di tahun 90-an akhir. Namanya revolusi 4.0 teman-teman, itu yang mengubah, mencari keuntungan gitu, bisa perniagaan itu bisa masuk lewat Bukalapak, Tokopedia itu mulai naik ya teman-teman, toko-toko dari kebangkitan revolusi internet yang kedua gitu. Makanya ketika ada perubahan di bentuk tenaga kerja teman-teman, jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang harus bisa memahami user gitu. Jadi harus memahami yang dia ini kebutuhan kayak mau ditawarkan produknya. Makanya di sini untuk mengenal berbagai pengusaha gitu kan, pengusaha salah satu kan, gimana caranya sih untuk supaya barang dagangan saya laku gitu dalam saya gitu kan. Nah itu di market research teman-teman, bahwa lebih lanjut soal karakteristik orang-orang yang misalnya. Nah, ini di kebutuhan dari bisnis nih ada 4 poin teman-teman ya. Jadi pertama itu adalah market research ini adalah sebagai jembatan. Ini kita kan nggak mungkin kan memproduksi sesuatu tanpa ngelihat pasarnya gitu. Bikin rakit gitu kan, atau bikin centong gitu. Yang itu pasti lebih laku kan ketimbang kita bikin centong. Jadi kita mesti lihat nih. Tapi dalam rangka kita mau mengambil tindakan itu untuk menjadi ini ya apakah akan laku atau enggaknya, ya kita mesti lihat dulu nih di poin kedua, ngeluarin HP smartphone yang kayak A gimana, itu beda-beda teman-teman. Makanya dan di poin kedua kan analisis resiko yang terukur, jadi supaya kita nggak rugi-rugi banget teman-teman. Nah ketiga itu HP yang B deh, yang B ini spesifikasinya
spesifikasinya udah banyak nih macam-macam. Cara menjualnya smartphone di Kanekes gitu kan, atau di Cipta Gelar gitu. Nggak ada yang mau beli gitu kan, siapa yang mau beli gitu kan? Di Wado. Atau di tempat sasaran jualnya di mana ya? Di Jakarta, di Bandung, di Nangor gitu kan. Jadi kita mesti tahu yang namanya memasarkan barang itu, setelah kita udah ngejualin barang, kita nggak bisa berhenti di situ teman-teman. Kita mesti memperhitungkan menjual HP yang B doang kan, kita harus ngembangin lagi nih. Makanya sekarang udah sampai iPhone apa? iPhone XI ya, 11 ya. Itu karena dia harus ngelihat perkembangan zamannya. Ini bisa nggak ya kita harus mengikuti keinginan konsumen, nggak sembarangan diketahuinya gitu. Nah, lewat market research itu kita bisa tahu poin-poin dari 4 ini teman-teman. Dagang itu nggak asal jual barang aja, terus dilempar gitu aja, terus kita gitu. Kita kan berdaya kita terbatas kan. Perusahaan itu pasti terbatas ya, Ble. Jadi kita harus efisiensi gitu. Jadi inilah makanya di sini operator jasa pasar ini akan bahkan dijelasin sama Rengga sama Bian. Tapi yang pasti teman-teman ini yang 4.0 ini ada karena ada runtutan-runtutan sebelumnya teman-teman ya. Dari bahkan dari masyarakat kita berubah dari yang tadinya kita cuma bertani segala macam, kita bisa mengembangkan teknologi gitu. Jadi industri teman-teman. Nah di tahun 90-an itu yang mendorong munculnya perkembangan internet dulu ya. Iya. ARPANET tuh awal-awal tuh di tahun 60-an ARPANET. Jadi intinya gitu teman-teman. Ini adalah anak dan di tahun 90-an akhir ke sini itu mulai berkembang banget. Akhirnya sekarang bisa bisa untuk berniaga gitu, berdagang segala macam, jual beli. Kalau teman-teman pernah nonton Netflix nih, nah itu jelasin banget gimana engagement, gimana ads itu berpengaruh besar terhadap industri 4.0 sekarang. Jadi saya nyaranin teman-teman nonton film itu atau kepo-kepo lagi tentang dunia intahui perkembangan zaman ini. Teman-teman bisa nanti bisa jadi Jeff Bezos atau Mark Zuckerberg kedua gitu. Teman-teman bisa memanfaatkan nggak cuman penunggang penunggang gelombang aja, penunggang gelombang perkembangan teknologi. Teman-teman bisa tahu bahwa kita bisa jadiin ini kesempatan bikin inovasi baru lagi. Nah, jadi dengan teman-teman mempelajari perkembangan yang lahir mungkin tahun berapa ya mereka? Tahun 90-an akhir ya. 2000-an itu kan teman-teman dulu kita pakai DOS atau pakai Windows 98 itu yang game cuma satu gitu kan misalnya. Teman-teman sekarang udah pakai Windows 10. Nah, itu teman-teman kepoin sejarahnya kenapa bisa gitu. Ada klik patahan sejarah di mana sih bisa sampai Mark Zuckerberg naik gitu kan. Jadi teman-teman silahkan dipelajari lagi ya. Ini penting banget. Dan kalau soal market research-nya, Bian, silakan Pak Rengga. Ya, next. Di sini saya mau tekanin kalau saya Hugo dan kalau saya pribadi kurang memahami selain saya gaptek gitu. Jadi saya benar-benar kasih definisi riset pasar itu atau market research ya yang tadi ya oke. Definisi riset pasar itu proses perencanaan pengumpulan data, analisa data dan pelaporan atas segala temuan yang relevan dengan suatu siti. Kebanyakan perusahaan sebelum mengambil keputusan dengan marketnya gitu, dengan strategi marketingnya, biasanya mereka strategi yang mereka buat bisa tepat sasaran, kita bisa saya pernah ke kantor BPS, pernah lihat tuh ada kata data itu mahal, tapi lebih mahal lagi ketika membangun tanpa data. Nah, logika perusahaan juga gitu. Ketika
tim market research gitu, eh, sebagai market research kan eh, biaya biaya perusahaan yang terbuang karena tadi ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar produk yang dia ciptakan gitu. Eh, Contohnya ketika akan banyak biaya yang terbuang, misalkan seperti di bisnis, misalkan mereka investasi mesin baru gitu untuk membuat produk baru, tapi tidak bisa diserap oleh pasar juga, itu kan akan sangat membuang-buang uang sebagai apa? Sebagai eh, second opinion management gitu untuk di marketingnya mereka gitu. Nah, tapi di dalam market research itu sendiri sebenarnya karena setiap perusahaan tuh punya kebutuhan dan karakter market yang berbeda gitu. Intinya market itu seperti riset konvensional seperti di kampus itu. Kalau di kampus kan kayak kita untuk menentukan jumlah responden atau siapa respondennya itu kan ada rumus tuh. Kalau temui di dunia pekerjaan gitu, itu lebih praktis aja gitu karena bisnis itu lama gitu, mereka tidak bisa seperti kalau di kampus kan harus benar-benar ada hitung-hitungannya karena mereka membutuhkan waktu yang cepat gitu. Jadi terkadang mereka ambil jalan tengah gitu. Eh, yang benar-benar yang detail, yang secara holistik gitu. Nah mungkin kalau kalau di kantor gitu lebih untuk menemukan tendensi pasarnya aja gitu, mau kemana nih arahnya gitu. Setelah itu melakukan menentukan keputusan akan menciptakan tidak semuanya harus benar-benar ikutin mes gitu. Lalu tujuan riset pasar ya kan perusahaan agar lebih efektif dan tepat sasaran itu juga bermacam-macam gitu. Tidak ada template lagi gitu. Ada kan gitu. Mereka lebih suka melalui presentasi kah atau executive summary, itu bentuk laporannya pun ya sebenarnya punya dijelaskan oleh teman-teman kita yang berikutnya gitu. Nah, sedangkan fungsi hasil riset pasar itu ada tiga. Corporate strategi itu kayak membangun citra perusahaan lah. Bagaimana value perusahaan gitu. Citra yang dibangun tuh sudah terdeliver belum ke jadi lebih kayak bisa bangun citra sebuah brand gitu. Sedangkan kalau bisnis strategi itu lebih mungkin bisa dibilang mau strategi bisnisnya aja gitu yang benar-benar praktis, yang kayak ini kita cash flow perusahaan kah atau mau burning money gitu untuk akuisisi pasar baru, produk baru, misalkan kayak Gojek dulu cuman Gojek aja terus muncul kan untuk membuat produk baru di luar core bisnisnya gitu, ke strategi masuknya. Nah itu masuknya ke bisnis strategi gitu. Nah kalau ke fungsional apa sih, kayak dia turunan dari bisnis strategi gitu. Nah untuk tadi menentukan membuat go live atau go mart gitu, mereka kan tetap butuh evaluasi lagi tuh, kayak yang paham tuh bagaimana ininya gitu. Nah itu kalau menurut saya tuh itu fungsi sebagai fungsional strategi gitu. Berikutnya ya. Halo. Oh, udah giliran ya? Oke. Belum yang ini buat itu sama teman-teman tadi. Jadi intinya kan tadi riset pasar tuh ya jembatan lah antara perusahaan sebagai produsen barang atau jasanya si produk yang ditawarkan sama perusahaan atau value yang ditawarkan sama perusahaan. Nah, fungsinya tadi ya kegagalan dari setiap keputusan dan strategi yang diambil. Nah, sekarang aku mau ngomongin gimana sih posisinya, mulai dari cerita dulu nih. Jadi
kalau kalian tahu ada suatu hari si Colgate ini dia lagi goyah nih perusahaannya, goyah banget. Jadi kondisinya adalah waktu itu nih bingung dong yang punya perusahaan kan, mana nih stagnan segala macem, apa nih yang harus kita lakukan. Berkali-kali ganti CEO yang bilang kayak oke, kita mau coba perbaiki ini, tapi kita harus tahu dulu nih akar permasalahannya kayak gimana. Nah gitu, terjun ke masyarakat langsung, ke konsumennya langsung, bener-bener mas kalian udah banyak yang tahu. Mereka melakukan riset dengan metode etnografi, bener-bener ngebangun rapor ke konsumennya, bener. Akhirnya mereka menemukan, oh ternyata yang jadi masalahnya selama ini adalah itu jauh lebih kecil ketimbang lubang keluarnya pasta gigi dari packaging yang dikeluarin kompetitor. Nah, siapa ya segala macam, tapi fungsi praktisnya riset pasar itu impact-nya ketika dilakukan bisa sebesar itu karena mungkin permasalahan perusahaan itu nggak gara kita kurang aktivasi atau kurang strategi promosi atau kurang apapun gitu. Nah, masalah yang harus digarisbawahi, ini masalah udah coba di solve dari kapan tahu nih, tapi bisa grafi. Nah, aku mau coba ngomongin nih, di Antrop kita belajar banyak hal nanti gitu. Di Antrop kita belajar banyak hal, dan kalau misalkan ditanya di praktisnya nanti di dunia riset pasar, bayangin dari cerita tadi satu hal aja, satu hal itu udah bisa, satu hal yang kita pelajarin ya, masalah etnografi itu bisnis itu sendiri gitu. Nah bayangin kalau misalkan kita semua nih mempelajari hal-hal lain dengan detail dan mempraktekkan cakupan konsep atau metode atau apapun yang dipelajari di antropologi, itu sangat-sangat bisa diupdate. Kalau tadi nih kata Faisal antropologi segala macam, sebenarnya gini, bidang kerja antropologi ya tadi sangat luas gitu, mau jadi apa aja bisa, katanya apa segala macam. Nah kita coba nge-highlight nih analis market researcher, ini cuma sebagian kecil dari bidang kerja. Kalian mau lebih nge-explore lagi, ini bidang kerja yang bisa digelutinnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat, terutama di masa sekarang ini. Sepengalaman aku ya ngelihat gimana sih gitu, kalian lulusan apa sih apa segala macam, tapi apa yang kalian punya menjamin nih kemampuan kalian bisa memberikan impact di perusahaan itu gitu. Jadi sekarang sebenarnya permasalahannya antropologi teh harus belajar apa sih, atau nanti kita dengan titel antropologi teh bisa, yang kalian harus respon adalah ini sekarang dunia kerja kebutuhannya seperti ini. Nah gimana kita bisa nge-combine dua hal itu supaya kemampuan kita bisa utilisasi nih sama perusahaan-perusahaan gitu. Terus sepengalaman aku ya, jadi tadi ada cakupan antropologi yang sekarang terpakai itu apa aja, kalian bisa lihat di slide-nya nanti. Terus bidang kerja antropologi yang sekarang digeluti di dunia market research itu apa-apa hal yang kayaknya nih kalau misalkan dikembangin nanti di area kita, ini bakal ngebantu banget. Pertama ada digital etnografi, rapid antropologi, business intelligence, dan lain-lain gitu. Coba next dong. Sorry. Nah ini slide yang bawa. Nah ini nyambung sama kalau misalkan sepengalaman aku lihat nih di opportunity dan ancaman orang yang bisa menyediakan jasa antropolog di dunia. Oke, pertama kekuatan kita di dunia bisnis, orang-orang marketing, orang-orang operation, finance segala macam, cuma punya sudut di ketika kita bisa ngelihat segala sesuatunya secara holistik, ini bakal sangat-sangat membantu perusahaan buatnya
ngeluarin solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nah, terus juga memiliki kemampuan berpikir analitis yang relatif baik. Harusnya anak antrop punya kemampuan itu gitu. Tapi yang jadi kelemahannya adalah ini saya garis bawahi, ini lebih mungkin, saya nggak tahu ya di tempat-tempat lain, tapi ini lebih ke ranah kajian bisnis, dan emang secara umum antropologi yang padahal ketika kita menggeluti itu banyak nih yang bisa dieksploitasi dari bidang bisnis, itu dari kelemahannya. Nah, opportunity-nya tadi Hugo udah ngomongin dunia digital 4.0 lili. Nah, benar, sekom digital tuh dijadikan infrastruktur utama. Cuma yang jadi permasalahannya adalah disitulah dibutuhkan pemikiran-pemikiran antropologi untuk mendefine minimal nih layer-layer yang ada di struktur. Karena kan beda ya kita mengaktualisasi diri kita di ranah aktual gitu sama kita merepresentasikan antropologi di sana untuk mendefinisikan itu. Oke, iya 1 menit lagi tahu aku. Terus opportunity-nya juga bahannya butuhkan dari antropolog yang harus juga belok adalah antropolog rekan oleh orang-orang di luar jurusan antropologi. Kita tahu sekarang kalian kalau main sama teman-teman manajemen metode etnografi yang terstruktur dan lebih singkat pelaksanaannya sangat besar nih untuk bisa kepake di pasar tenaga kerja, tapi posisi kita mudah digantikan sama orang lain gitu, dan akhirnya secara spesifik apa yang kita punya yang jadi andalan kita metodologi etnografi gitu hanya sedang dikembangkan sama disiplin ilmu lain gitu. Nah, ini pengantar dari kami nih, aku Rengga dan ceritain praktisnya gimana sih anak-anak antrop ini berkecimpung di dunia market research oleh pembicara-pembicara yang lain. Oke, makasih Pak Moderator. Tadi penjelasannya itu udah ngebuka kita banget dari pengantarnya, di mana ada riset pajak dari konsumen. Itulah tadi bagi ini aku share screen sendiri aja ya. Isa boleh dikasih permission ya? Oh iya. Benar. Ada yang gue ubah. Udah bisa ya? Oke. Ini udah kelihatan kan? Perkenalan dulu aja ya. Perkenalkan, nama antropologi angkatan 2010. Gak begitu jauh kan sama kalian. Kalian tuh apa ya? 2020, 2019 ya. Oke. Nah gini, gimana aku perjalanan karirku, ya Allah. Perjalanan karirku sebagai data analis. Aku lulus dari antropologi itu tahun 2015. Dari 2015 aku lulus di media, di MNC Channels. Jadi MNC Channels tuh kalau kalian langganan, aku kerja di situ sebagai research and development. Terus 1 tahun aku pindah ke MRA, pindah ke radio. MRA ini grupnya Hard Rock, Trax, Cosmopolitan, dan sebagai program development. Nah, terus setelah 1 tahun juga di situ, aku pindah ke Kompas Gramedia untuk digital marketing data analis dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi udah sekitar Nah, dari ketiga kantor ini sebenarnya pekerjaanku sama sih. Sama-sama di media, terus satu online news, terus pekerjaannya juga sama, mengelola dan dengar tentang penonton, tentang user, kayak gitu. Sebenarnya sama kerjaannya, cuman beda-beda ininya aja. Dan perbedaannya sih di pekerjaanku adalah develop program. Jadi kalau nonton TV, soalnya jadwal program dari pindah ke jam 10 siang, di jam 8 pagi pindah ke jam 10 siang tuh kenapa sih? Gitu. Isinya dari tim research and development kayak gitu. Terus kalau di radio misalnya radio mau bikin apa sih
kalau dikasih program yang kayak gini gitu, atau format siaran, suka nggak sih gitu. Nah, kalau untuk sekarang, untuk data analis, pekerjaanku lebih produknya. Kalau produknya di online media itu di Tribun itu tuh yang bikin produknya ya ke tim salesnya gitu. Oke, nah sebelum aku cerita tentang apa yang gitu, nah ini outputnya tuh kayak gini. Contohnya gini, gampangnya ya. Kalau kalian nonton TV itu kan suka ada terus program lagi. Nah, iklan-iklan inilah yang biasanya slot iklan inilah slot iklan di sini kita ada penonton sekian loh. Kita segmennya kayak gini loh, penonton ini tuh segmennya misalnya anak merisetnya yang bikin. Nah, kalau untuk di online sendiri itu sama. Jadi sosok polisi yang hentikan pidato mantan panglima gitu kan. Terus itu kan maksudnya free konten gitu kan. Tapi kalian tidak membayar, tapi kalian gimana sih cara kita ngejualin iklan slot iklan ini ke klien gitu. Nah, untuk dijadikan senjata oleh tim sales buat jualan ke klien gitu. Jadi sih gitu. User kita tuh dari segmen apa, terus kebanyakan cewek atau Vivo gitu kan. Produk handphone itu tuh sebelumnya kita research dulu kayak cari gitu, contohnya kayak gitu. Nah, slot iklannya sih macam-macam ya. Kalian baca, misalnya baca tips memutihkan wajah dalam waktu 5 hari itu jangan panas-panasan, kedua apa, ketiga apa. Nah, nanti aku rekomendasi produk itu biasanya tuh iklan. Nah, itu tuh tugas kita juga yang ngeriset apakah si produk kita atau bisa masuk di kita, bisa masuk di media kita. Tuh pekerjaan. Contohnya ini juga sempat ada pandemi gitu ya. Ini ternyata mengubah behavior orang dalam mencari atau membaca, cenderung banyak male gitu kan, banyak user laki-laki ternyata. Nah, konten apa sih yang banyak dibaca? Itu ternyata tuh para perempuan ini nyari pengembangan corona di Indonesia, terus edukasi. Nah, kan ini kan banyak yang learn from home ya, jadi kayak anak-anak sekolah belajar di rumah. Nah, mencari materi-materi tentang materi-materi sekolah anaknya gitu. Saya sebenarnya paling tinggi biasanya, tapi kalau sekarang jadi keganti gitu, berubah jadi news, edukasi, terus ke perempuan. Nah, yang kayak gini-gini nih yang kita keluarkan details. Jadi intinya data yang kita keluarkan, data yang oleh tim data analis keluarkan untuk digunakan tim sales jualan gitu, jualan ke klien. Tuh. Nah, apa sih? Jadi intinya sih sebenarnya pekerjaan aku itu memproses data untuk membuat sebuah insight. Nah, yang digunakan untuk kayak tadi misalnya kita mau jualan ke brand cewek gitu kan. Ya udah kita riset nih kita gitu, atau user female di kita tuh gimana gitu. Nanti kita present ke klien bahwa sekian, terus behaviornya seperti apa, konten-konten apa yang mereka baca gitu. Nah, nanti tinggal jalan deh iklannya gitu. Nah, terus kalau dulu pas kuliah itu tuh kan kita ngambil data itu tuh biasanya nyari data kita internet kayak gitu. Nah, kalau aku ini lumayan effortless sih jatuhnya, kayak nggak kayak itu mereka biasanya interview orang kayak biasa kita lakukan di kampus gitu. Tapi kalau dan compile, nah dari mana sih data-data user tadi itu? Kita ada beberapa tools yang kita pakai ya, karena Google adalah salah satu yang paling besar
yang paling besar lah di Indonesia, Analytics. Jadi kita pakai itu ada Google Analytics itu untuk itu buat analisis tadi iklan tadi. Terus ada Comscore itu untuk melihat kelihatan ya ini Alexa. Alexa tuh free sih, kalian bisa buka di situ. Misalnya kayak Indonesia yang paling banyak dibuka gitu, itu bisa kelihatan di situ. Sama sih sebenarnya. Jadi kita dapat misalnya jam berapa buka online news gitu. Terus atau misalnya anak kalau waktu kuliah biasanya biasanya kita nanya gitu ke orang gitu kan, tanya tuh. Nah, setelah kita dapat datanya nih, ngambil dari Google Analytics, terus kita proses di kalau Google Sheets ya biar bisa sharing aja. Kalau Excel kita aku nggak suka banget Excel tuh kayak pusing gitu. Mungkin kalian juga males gitu kan kayak aduh maka gitu tuh pakai Excel males. Nah tapi ya sebenarnya nggak semenyeramkan itu gitu loh. Excel tuh ini kok gampang datanya kira-kira udah matang nih, udah kita proses, terus kita udah kumpulin, udah jadi sebuah analisis gitu kan. Nah kita visualisasikan ke di PPT atau di Google Data Studio. Kalau yang umum PowerPoint gitu. Kalau Google Data Studio sih kita pakai juga sih, cuman itu nggak terlalu PPT. Kayak biasa sih sebenarnya kayak kalian kalau habis penelitian gitu, terus utama kayak gitu juga prosesnya. Cuman bedanya aku nggak pakai interview ke orang, tuh pakainya terus. Apa sih sebenarnya yang kita butuhin sebagai data analis? Tadi sebenarnya udah dibahas sih, dan ini tuh menurutku anak antrop, lulusan antrop tuh pasti punyalah skill ini gitu. Itu penting banget, ya namanya juga data analis ya, jadi harus bisa analisis data gitu. Logic itu juga penting banget untuk mengolah data, untuk nyari itu bisa kita asah kok seiring berjalannya waktu gitu. Maksudnya selama kalian kuliah, apalagi kita belajar filsafat ya, menurutku kayak filsafat tuh malesin, suka ya itu berguna juga gitu buat mengasah analitika. Terus yang kedua adalah creativity to visualizing data. Kayak gini, kan kita ya, jadi orang non data. Jadi gimana, apalagi ke klien gitu ya. Biasanya sih kalau aku yang biasa aku lakuin tuh ngeliat-ngeliat di Pinterest gitu. Format PPT tuh yang kece tuh gimana sih gitu kan, yang ala-ala anak agensi gitu kan, karena kita harus mempresentasikannya ke orang non data gitu, jadi terlalu maksudnya kayak kurang menarik gitu, agak boring gitu. Nah terus yang ketiga nih yang penting banget adalah storytelling. Sampai sekarang lancar ngomong di depan orang, lancar mempresentasikan kadang-kadang kita tuh suka kayak aduh, padahal kita tuh data yang kita dapat apalagi gini, data analis itu nggak cuma tektokan sama tim sales doang, tapi kita misalnya sama bos-bos marketing, sama bos-bos sama bos-bos redaksi gitu. Mungkin mereka masih data oriented lah. Tapi kalau redaksi itu kadang-kadang ya kaitan data itu biar nyampe gitu. Gimana cara kita mengkomunikasi, kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Karena salah satu tugasnya tuh di situ. Kita harus
kita nyampe, kita ceritain nih, oh kalau kayak tadi ya misalnya, oh ternyata setelah loh ada shifting kayak tadinya dominan female, dominan male, sekarang dominan female gitu. Menyampaikan itu gitu ke manajemen gitu. Itu sih skillnya bisa diasah lah seiring berjalannya waktu gitu kan. Kalian juga kan itu sebagai ajang kalian latihan gitu. Jadi nanti ketika kalian dapat. Oke, ini yang terakhir sih. Mbak Ika. Nah, terus Tobar. terus nah iya Mbak Ika baru pulang. Nah, kurang lebih sih pekerjaanku flow-nya kayak gini nih. Research, dapat atau misalnya gini nih, gue mau klien ruang guru gitu, ruang guru. Kita harus tahu ruang guru itu siapa sih target marketnya siapa. Terus kita collect datanya, kira-kira apa aja ya yang data yang dulu, oh kira-kira datanya ini. Terus baru deh aku cari di Google Analytics segala macam, udah dapet datanya, terus baru deh kita analisis, kita punya audience atau punya user yang sesuai dengan target market lo loh gitu, pasang dong iklan di gue. Terus nah jadi bedanya lagi nih sama kuliah responden gitu. Mungkin teman-teman nanti juga ada yang dia pekerjaannya ya ketemu juga sama responden. Karena ini effortless. Jadi buat kalian yang pengen penelitian juga gitu kan, tapi kayak jadi data analis, responden kita tuh sebenarnya kita ada responden yaitu website visitor. Nah, dari mana kita tahu bahwa dia visitor kita? Ya dari device cookies gitu. Kurang lebih tuh kayak gitu ya. Misalnya yang udah nonton tuh tahu ya, mesti kurang lebih kayak gitu. Gadget kalian itu ada yang namanya cookie gitu ya. Nah, cookie itu tuh menyimpan ID kalian gitu, identitas kalian, kayak misalnya misalnya kalian pernah login di Facebook, terus kalian link, terus apalagi ya, intinya kayak gitulah, pokoknya data-data kalian, aktivitas kalian di cookies itu. Nah, analytic tools itu punya tag gitu, jadi susah sih menjelaskan untuk kalimat-kalimat intinya gini. Dari situ, dari cookies itu tuh kelihatan bahwa yang akses Tribun, misalnya kalian buka di tribunnews.com gitu kan, masuklah kalian. Google Analytics ini akan mencatat gitu. Oh, nih yang masuk ke Tribun itu mail, buka website travel. Terus dia akhir-akhir ini suka belanja bisa kayak jam tangan atau produk-produk aksesoris gitu. Google tuh tahu. Sama kan kayak di film Social Dilemma itu, tonton deh, itu bagus sih menurutku, kelihatan gitu kan. Nah dari situ kita bisa ngedefine responden kita. Jadi kelemahannya, dengan cara pengambilan responden kayak gini ya, kadang-kadang suka apa gitu kan, yang kita tuh juga nggak tahu gitu. Di situ sih kadang-kadang kekurangannya. Mungkin untuk nanti tentang data analis ini. Oh ya udah, ini depo terakhir. Insight banyak banget. Oke, mungkin boleh sedikit lagi. Udah sih sebenarnya ke bawahnya sih sama aja sih sebenarnya. Kalau kayak kalian kuliah aja. Di sini kita pakai data collecting-nya pakai. Iya, tentang apa yang dibutuhkan untuk media dan creativity to visualize data and storytelling skill. Dari sini mungkin dapat gambar data analis, tapi setelah ini bakal ada pekerjaan yang unik lagi nih. Boleh saya lanjut ke pembicaraan boleh. Ya? Udah ya, aku terima kasih. Share ya. Mana sih? Terima kasih Telita. Sorry aku nggak tahu di stop share dulu. Udah.
Sorry ya Oke. guys. Thank you. Dua alumni yang bekerja dalam bidang UI and UX. Ada Kak Rona dan FF-nya. Kelihatan. Oh, oke. Oke, halo semuanya. Di sini ada Barit dan Rona. Kita mungkin sebelum kita mulai, aku mau cerita dulu kali ya. Kalau perusahaan startup, banyak perusahaan startup yang ada di dunia gitu. Misalnya dari yang gede, yang ada di regional kayak di Asia atau di Indonesia itu kita ada Gojek, itu lagi hits banget ya. Dan kadang kita suka mikir gitu, kita sebagai lulusan antropologi bisa apa sih di ternyata banyak banget. Tadi bisa ada yang udah disebutin, ada market research, data analytics research. Kalau misalnya tadi di market research di korporasi dan di data analytics tadi kita bisa dibilang kebalikannya. Jadi apa sih yang kita bisa mempengaruhi keputusan-keputusan di perusahaan digital gitu. Kalau kita lihat atau developer gitu, ternyata ada nih celah buat antropologi di sana gitu. Itu yang bakal kita jelasin. Udah itu saja. Di sini banyak yang memang sengaja memilih antrop. Ini kalau kalian mau pilih antrop, ini kita kenalan dulu kali ya. Di sini ada aku, Barit. Jadi aku lulus. Ya, dan ada juga Kak Rona, silakan. Ya, aku Rona, angkatan 2009 dan Ya, terus kita hobinya nggak perlu nanya. Oke. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi sebelum UI UX, jadi kita sempat nih nyobain untuk bidang kerjaan yang lain. Misalnya kalau aku sempat macam gitu di Kompas, dan aku terjun ke market researcher. Jadi waktu itu kita melakukan research di sana. Sementara Kak Rona sebagai media researcher mungkin mau dijelaskan ya, sedikit. kalau media researcher mungkin agak mirip sama Lita, karena memang kita kantornya sempat di iNews, itu anak perusahaannya MNC juga. Terus di MRA itu untuk program development juga. Jadi kita bikinin survei, terus nanti kita ngeliatin data di Nielsen kayak gitu-gitulah. Terus di MRA ya bantu pantau-pantau kayak gitu sih. Oke. Sampai ada akhirnya ke dalam suatu bidang yang baru, yaitu bidang UX. Teman-teman kalau belum tahu UX itu adalah, jadi kalau tadi kita udah ngomong tentang beriklan, tentang bikin suatu produk, strategi. Nah, kalau di UX ini, ya punya UX, user experience, kita ini lebih fokus memakai produk kita. Atau mungkin ketika orang di kehidupan seperti biasa, lebih memperbaiki pengalaman mereka ketika menggunakan suatu produk. Atau mungkin bahkan kehidupan mereka. Itu sebagai UX researcher. Kemudian tahun 2018 aku pindah naik dikit lah ya, jadi si Warung Pintar tahun 2018. Kemudian pindah ya ke Kom. Nah, jadi kan kalau kita dengar nih semuanya tuh researcher ya. Research sebenarnya UX research. Ini pasti teman-teman udah familiar dong sama aplikasi-aplikasi ini gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman lihat di paling atas itu ada tombol buat search. Nah, jadi kita UX research itu posisinya harus ada di atas. Dan apa aja yang harus ada di sekitarnya, mau menjelaskan yang Kompas dari Warung Pintar? Di Warung Pintar itu kita kayak mau cobain sih biar lebih visual waktu itu. Terus kita juga pas kalau mau nyari di atas gitu. Terus kita bagiin produk-produk yang kita mau jual ya. Nah, untuk yang Kompas ini kita bikin tombol bookmark. Jadi, nah, ada juga yang kayak, oh gue suka nih sama berita ini tapi nggak sempat baca. Nah, akhirnya kita gimana? Atau daripada mereka nanti lupa ujung-ujungnya, akhirnya kita bikinin tombol bookmark. Gitu. Jadi dari UX research ini kita bisa menimbulkan ide-ide yang baru gitu. Mungkin yang sebelumnya nggak terpikirkan oleh orang lain. Cuma setelah baru ketahui nih, oh ternyata butuhnya ini, ternyata butuhnya ini. Dan bagaimana cara menampilkannya. Dan juga aku juga nunjukin Grab di sini. Driver Grab ini kan sebelum tahun 2000-an tengah itu belum ada ya. Dan setelah tahun 2015 ke sini itu sangat besar ketika kita melihat Grab driver sebagai demografi, bukan sebagai pengguna. Ini kita bisa bagaimana kita membuat produk atau fitur untuk mereka sehingga mereka bisa lebih
dengan platform yang kita sediakan, yaitu Grab gitu. Nah, jadi pengguna kita atau masyarakat melalui penelitian. Dan apa hasilnya? Hasilnya itu kita ingin membantu suatu keputusan. Keputusan yang lebih di drive oleh UX research ini misalnya produk seperti apa ya produknya, seperti apa tampilannya, atau seperti apa journey-nya, seperti itu. Atau yang kita keluarkan nanti, itu akan membantu user kita atau pengguna kita. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan, ya pertama ada juga kita observasi lapangan, ini juga, dan juga bisa di mix semuanya. Apalagi kalau ada kayak rencana penelitian, menentukan objektif, terus metodenya tuh terjun ke lapangan, dan sampai akhirnya menganalisa gitu. Iya, jadi mungkin nambahinnya ini aja sih, biasanya kuanti banget gitu, tapi sebenarnya itu bisa digabung, jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya ternyata risetnya perlunya ngobrol gitu daripada apa ya ngitung gitu, tapi at the end dua-duanya kepakai. Betul. Gitu sih. Nah ini mungkin contoh foto aja ya, ini foto ketika kita sedang skripsi gitu, itu kan biasanya datang dari diri kita sendiri kan. Cuma kalau misalnya di perusahaan, kita harus yang sedang ingin dicapai, kira-kira objektif bisnisnya apa, dan research itu banyak meeting-meeting gitu ya, selain sebelum di research prosesnya sendiri gitu. Kita itu lebih ke lewat tools atau apa. Cuma kalau aku sama Ros suka ngobrol sama orang, kita suka ngelihat apa yang terjadi di masyarakat. Ini mungkin contoh-contoh fotonya aja ya. Di lingkungan driver Grab di pinggiran Jakarta seperti itu. Mungkin mereka harus ngantar anaknya dulu atau seperti apa gitu kan, atau mereka pulang jam berapa gitu. Jadi kita ikutin bahkan sampai tahu lingkungannya banyak. Ada yang biasa dilakukan oleh antropolog juga, kita wawancara. Ini aku wawancara dengan apa yang mereka alami di Grab, apa yang mereka butuhkan di Grab seperti itu. Dan mungkin itu program meneliti nih kira-kira yang belum diketahui oleh perusahaan tuh apa sih, atau bahkan yang belum dipetakan, nanti kita bisa tentuin produk apa yang kita mau bikin. Ini juga sih, ini ada waktu lagi kamera gitu ya, kita ngikutin seharian gitu. Dan ini juga ada gambar, ini observasi juga bagaimana ketika makanannya kali ya, atau wadah gitu. Dia jualan. Misalnya megang ini nih, apa sih yang dipegang, apa reaksi dia ketika megang ini, nanti ketika analisa menjadi suatu decision buat tim yang lain. Bar diingetin, Bar 5 menit lagi. Oke, tinggal 2 slide kok. Nah, tadi ya, atau nanti mungkin bakal belajar banyak di antropologi. Tapi apa sih yang dilakukan setelahnya? Kita bikin catatan lapangan, itu juga familiar banget di antropologi diajarin. Catatan lapangan tadi teman-teman punya cara masing-masing bisa, dan kita cari tahu nih polanya yang ada di masyarakat tuh apa sih, polanya yang ada di para polanya, kita bikin suatu keputusan. Misalnya kita bikin aplikasi driver Grab, warnanya harus berkendara di bawah sinar matahari itu, atau kita harus bikin sesimpel mungkin karena ribet ya, terus pakai 2 tangan kecelakaan dong gitu. Atau kita bikin juga semacam rangkuman pendapatan mereka bisa lebih ngerasa independen, dan mereka lebih paham ketika mereka menjadi seorang driver Grab, membuat strategi untuk kehidupan mereka selanjutnya gitu. Ada juga nih contoh di Kompas ya karena ya, ini gimana? Ya, jadi orang itu ngebaca berita biasanya, oh ternyata mereka tuh suka nih kalau dikasih berita-berita yang sesuai preferensinya mereka, beritanya itu aja. Atau mungkin mereka kayak, gue takut sama berita-berita kayak COVID dan lain-lain, jadi dia nggak mau terpapar berita-berita kayak gitu. Akhirnya yang bisa lo nikmati di aplikasi lo. Terus kemudian yang kedua yang tadi itu yang sekarang orang kalau kayak lihat berita terus tiba-tiba ada meeting dan lain-lain, ternyata mereka tergesa-gesa gitu baca gitu, nanti tinggal buka lagi aplikasinya, oh udah gue tandain kok. Nah untuk yang berikutnya ada Kompas App. Kompas aplikasi ini tuh kebanyakan usianya udah 40 tahun 50. Kalau tulisan kecil udah pasti itu nyusahin mereka gitu, jadi kita bikin tulisan yang sebesar-besar. Seumuran ya berarti ya karena ya. Toko berarti. Yang dan X dia mau kasih
secanggih apapun perkembangan teknologi, itu interaksi teknologi dan manusia tuh akan selalu, nggak mungkin kan kita bikin Grab helikopter, tapi nggak ada yang mau naik helikopter gitu kan. Antropologi itu sangat berperan dalam UX untuk mendapatkan iman pengguna ke masyarakat. Nah, kalau kita ngomongin tentang manusia, masyarakat, itu salah satu ilmu yang paling dekat kan adalah antropologi. Nantinya ketika kita mau menjual diri kita ke perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, terus sama ini lagi, baik di antropologi itu sangat dipandang sebagai ilmu yang paling berperan untuk membawa sisi manusia ke dalam teknologi. Jadi bisa kita, misalnya engineer mereka cuma tahu coding misalnya, atau mungkin bisnis cuma tahu apa ya, pengguna ini kan adalah manusia, mereka punya hati, mereka punya perasaan. Nah itu dia pergi menyuarakan mereka, membawa ke dalam diskusi yang ada di dalam kantor. Dan aku mau cerita satu perusahaan ini, temanku bilang kayak, kamu dari antropologi gitu, kemana aja sih selama ini kita tuh nyari ke bidang ini gitu loh, padahal ilmu yang tadi udah dijelasin juga tadi sama Bian, ilmu-ilmu antropologi tuh aku kenal orang misalnya dia basicnya desain tapi mereka ambil kursus antropologi dan mengklaim diri antropologi ini kan kita punya basic yang lebih kuat, jadi itu dia yang harus ditonjolkan gitu. Terima kasih. Ya, itu aja, mantap. Baru lagi nih, ternyata lulusan antropologi juga bisa bekerja dalam bidang user experience. Terima kasih atas insight-nya. Oke, selanjutnya bakal ada dari Asro dan Kak Reva. Kepada Kak Asro dan Kak Reva dipersilakan. Share screen-nya mau dari panitia atau? Gimana, Sro? Mau dari gua apa mau dari Faisal? Bebas. Boleh dari Faisal juga nggak apa-apa. Sama kan ya? Boleh dari Faisal aja, Sal. Gue deg-degan ya. Ini ada Ivan, ada Tera, gue takut nih. Angkatan 2007, gue bareng sama Astro tahun 2009. Ditutup. Oke. Jadi suara itu jelas nggak? Kenapa, Pak? Suaranya jelas nggak? Jelas ya, nggak? jelas suara lo. Rada deketin aja ke mikrofon, Pak. Ya, halo. Jelas ya? Halo, Pak. Ya, udah kedengeran suara lo. Kalau misalnya tadi terus ngejelasin tentang data analis, terus ngejelasin tentang sebenarnya kalau temanya sebenarnya anak antrop tuh nanti setelah lulus tuh mau jadi apa sih sebenarnya? Tadi Bian sebenarnya bisa jadi apapun sebenarnya. Karena selain ilmu dari mata kuliah yang kita dapatnya, kita komunikasi sama orang, sama komunikasi itu yang memang sangat diperluin untuk juga yang paling penting ngajarin kita bisa adaptif sama keadaan. Apa sih nanti setelah lulus gitu, bisa kemana aja, asli bisa dilihat dari teman-teman yang tadi pembicara UX researcher dan sebenarnya masuk kemana. Ini kita pengen bahas tentang marketing atau enggak ya digital strategic. Analoginya gini, kalau misalnya kita mau main bola, kita tuh harus ngukur dulu kan kekuatan lawan kita kayak gimana, datanya mana. Kalau ya misalnya ya Messi dengan larinya yang kencang, gocekannya yang kencang, segala macam, nah itu data, nggak melulu soal hitung-hitungan, misalnya regresi atau bikin clustering, nggak bisa foto, itu semua data. Nah itu bisa kita dapetin di mana aja. Contohnya tadi etnografi yang Barit lakukan tadi, turun ke lapangan, dia ngeliat code face-nya itu harus warnanya hitam karena driver itu kalau siang dia akan silau kalau nggak warna. Nah, marketing strategik atau nggak digital strategik tuh mainnya di situ. Jadi kita nggak melulu analis dan segala macam, itu bisa kita pakai
datanya kita pakai. Kalau tadi Kak Yulita udah, nah disitulah kita mainnya kebanyakan di situ. Nah kalau di Kak Asri beda lah ya. Google bicara tentang ads dan segala macam, dia mainnya di situ. Nah kalau misalnya apa yang kita lakuin di pekerjaan dibilang ngejelimet, ya ngejelimet. Jadi kalau gua agak menyesal kenapa dulu kuliah. Nah itu tuh untuk anak-anak baru, serius, lu harus ikutin bener-bener. Antropologi itu kalau lu lihat di Jobstreet atau di mana-mana, itu yang mention antropologi jarang, asli jarang. Gue bisa bilang itu jarang. Manajemen, akuntansi dan segala macam itu jarang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Statistik, gue bikin clustering, gue bikin estimasi. Gue itu kan konsep-konsep tuh kayak data mining aja itu konsep gitu. Ambil data kayak sentiment analysis itu juga. Nah tapi bukan berarti kita nggak bisa. Antrop tuh bisa semuanya. Makanya tadi gue sempat mention kita tuh adaptif, diajarin banyak hal di kuliah, ya itu adaptif. Nah beda lagi coba kalau dari Kak Asri. Dari gue sih sebenarnya kalau bisa kayak tadi, ya intinya adalah kalau gue kuliah gue banyak main. Jujur, gue banyak main, kemana-mana gue main mulu sampai gue kuliah lulus lama kantor. Dan di situ gue belajar banyak. Walaupun sebenarnya pada saat gue kerja, ya gue sampai minta gak jauh beda dengan yang pada saat gue kuliah. Intinya pada saat tarik benang merahnya, nanti one day lo akan ketemu apa yang bisa lo gunain dan yang enggak. Itu aja sih kalau dari gue. Kalau untuk pekerjaan gue, sejujurnya, gimana sih cara ngedistribute sebuah produk supaya lo semua bisa nonton dan bisa tahu apa aja yang ada di titel, lo lihat di, tadi kan di dimension juga Malita dan beberapa orang yang lainnya. Jadi gue ngedistribute itu caranya adalah orang yang audiens yang kita cari, target A, contoh ya. Kita ngomongin aqua audiensnya itu tuh berarti udah semua orang minum aqua dong. Tapi gimana caranya orang lebih milih aqua daripada le minerale? Itu lo harus yang ada yang lakuin yang namanya research pasar. Terus udah gitu itu pasti, dan udah gitu lo juga mesti ngeliat karakteristik, dan udah gitu kita harus menggunakan salah satu bentuknya ada yang namanya creative ads. Nah, creative ads itu yang jadi bisa jadi salah satu sebagai hal yang emang tahu tentang aqua tuh jinglenya seperti apa kan, lo pasti harus keliling lihat dulu dong. Dan itu yang dicari, itu salah satu yang gimana caranya supaya orang itu bisa ada di dalam situ. Nggak cuma dengan research, tapi juga harus lo ngelihat yang namanya, kalau sebutannya ya kalau di media post buy. Seperti ya, gue lebih detail lagi nanti lo pada pusing. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana sebuah produk itu sampai ke masyarakat dengan cara dengan cara research, bisa dengan cara lo ngelihat reaksi pasar, dan lo bisa dengan cara ngelihat anything lah. Dan ilmu antropologi bisa narik benang merah dari semua yang ada pernah lo pelajari. Itu. Ada lagi nggak, Pak? Mau ditambahin nggak? Ya paling antrop mau jadi apa, jadi apapun itu boleh dan bisa, pasti bisa, asal ya memang teknologi, ya lu harus masuk sana, adaptif, lu harus masuk sana. Gimana cara UX researcher itu apa? Ya lu bisa lihat. Market research itu apa? Lu tinggal lihat. Lu pengen clustering data misalnya tentang apa, lu pengen pakai, bisa
cari rumusnya, cara ngitungnya gimana. Dan sekarang, zaman sekarang itu very SQL dan segala macam, nggak perlu, lu tinggal drag and drop aja udah bisa sekarang. Jadi anak antrop mau atau enggak, sekarang problemnya adalah kita mau masuk ke dunia digital. Itu aja sih sebenarnya. Ya sih paling dari gua. Ya dari gue juga itu aja. Oke, terima kasih Kang Reva dan Teh Asro. Ini dari ada 8 alumni yang datang hari ini dengan berbagai macam profesi. Nah, jadi di sini setelah terjadi untuk teman-teman semua yang mau nanya, nanti bakal ada hadiah untuk 5 penanya pertama. Kalau mengadakan review essay singkat, kompetisi essay singkat bagi para peserta. Jadi nanti dan nantinya akan di email ke email Faisal Muhammad Siddiq yang nanti akan ditautkan di kolom chat. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaan masih satu pertanyaan seperti itu ya. Kira-kira dari para audiens ada yang mau ditanyakan nggak nih? Atau dari para panitia? Saya mau nanya dong, boleh? Asalnya? Kang Teteh, saya Muhammad Rizky Adi Pratama dari Antropologi 2017. Mau bertanya ke cerita tentang apa ngambil datanya itu kan katanya effort. Kebanyakan saya lihatnya kuanti kan. Nah, terus saya tanyakan tuh cara ngambil data kualitaya kita pas di kampus tuh dipakai nggak sih pas nanti gitu. Dari pembicara yang lain juga mau jawab, boleh banget, soalnya saya pengen banyak insight aja. Tadi kebanyakan kayak datanya tuh kuantitatif gitu, yang ngambilnya udah ada gitu. Apakah kita ada industri 4.0 itu yang memang nyari datanya tuh interview kayak kita di kampus gitu, ke lapangan gitu. Jadi tadi pertanyaannya kepada Teh Lita, langsung dijawab aja sama Teh Litanya. Jadi pertanyaannya begini Teh, dari tadi kan telah disediakan dari masing-masing alumni kualitatifnya itu bagaimana? Jadi metode kualitatif itu digunakan nggak sih untuk beberapa perusahaan yang ada ini? Aku tuh ada beberapa orang gitu kan, role-nya beda-beda. Research misalnya ada kebutuhan klien butuh research, atau misalnya evaluasi ada yang kita nanya ke orang gitu. Itu kayak cuman kebetulan karena itu role-nya ada di temanku yang ya salah satu sebenarnya bisa diambil sama anak lain gitu, sama ilmu lain gitu kan, di teman anak statistika dan anak psikologi kalau nggak salah deh itu. Nah, sebenarnya kepake kok, itu kepake klien, ada kebutuhan klien, ada kebutuhan minta riset, evaluasi, karena kan di marketing ya, evaluasi event, evaluasi gitu, make kualitatif. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya? Pertanyaannya yang itu tetap cara interview atau misalnya data yang udah tersedia? Iya. Gitu. Ya ada juga kok interview. Jadi itu kepake juga gitu. Bahkan malah menurutku kalau anak antrop aku yakin kok luas gitu loh cakupannya gitu, dibandingkan misalnya menurutku kalau anak antrop lebih bisa mengembangkan riset lain kayak gitu. Itu kepake banget. Dan di pekerjaanku analisisnya sih gitu. Jadi kan aku juga bisa mendescribe outputnya tuh jadi kualitatif, tapi aku bisa describe juga kayak outputnya tuh jadi kayak penelitian kualitatif kayak gitu. Critical thinkingnya itu sih kalau untuk di bagian data analis. Kalau pasti udah kebiasa untuk analisis data, kan kalian sering ada lapangan gitu ya. Itu pasti kebiasaan. Jadi, Oke, terima kasih. Ini boleh dicatat ya notulennya? Oke, selanjutnya Antropologi 2020. Punten, saya mau bertanya soal juga diterapkan. Apakah ada lembaga riset khusus kualitatif? Terima kasih.
Kira-kira dari Akang Teteh ada yang bisa menjawab pertanyaan itu dari Kahya dan antropologi dari Akang Kang? Waktu saya berikan 5 menit kan. Itu kurang lebih sebenarnya etnografi yang singkat lebih kayak gimana. Itu masih dalam proses juga gitu. Nah, belum ada ajaknya kalau misalkan ada lembaga yang udah nge-state bisa ngejalanin itu, kalau kalian tahu nomor dia sejauh ini dia yang yang berani nge-state kalau misalkan segala sesuatu strategi yang dia keluarin itu best. Kebetulan nyambung sama pertanyaannya tadi, ini dia basicnya itu bukan Australia, aku lupa namanya siapa, tapi bukunya dia ada di perpus kalian deh kalau nggak salah. Cuma dia pernah ngeluarin buku dan itu ada di perpusnya Antrop. Kalau kalian mau nyari tahu lebih lanjut, dipelajari lebih jauh aja. Nah, kalau misalkan udah dipakai sejauh ini di Indonesia yang aku tahu, yang 2019 bulan Februari kemarin itu mereka kerja modal baru untuk si Pos Indonesia ini gitu. Mungkin aku buat tambahan dari Kang Barik. Etnografi ya. Jadi kalau rapid etnografi ini kan kalau misalnya kalian belajar di kuliah itu panjang, misalnya meneliti kebudayaan masyarakat mana, kita harus berada 1 tahun atau 6 bulan di sana. Tapi ketika melihat siklus sebuah pengguna, misalnya kalau tadi aku bilang driver Grab gitu, dia kan siklusnya sehari, seperti dari 1 tahun kita menjadikan 1 hari. Jadi 1 hari itu apa aja yang kita temukan di sana. Dan terus mengenai masalah yang apakah itu bukan dari antropologi yang mengusungnya, iya kebanyakan seperti itu, karena kita bisa dengan gampang menemukannya. Tapi kelebihannya kalau kita beneran dari antropologi, kita tahu apa yang kita nggak cuma sekedar demi marketing gitu, atau misalnya demi jadi lebih dapat. Oke, terima kasih Kang Barik atas tambahannya. Oke. Sama-sama dari KH 2020. Untuk notulen boleh. Oke, untuk selanjutnya sudah ada yang bertanya ke saya tadi kepada Aisyah. Oke, selamat sore Kak. Sebelumnya saya ingin yang pertama, kenapa? Boleh dikenalkan dulu kamu dari angkatan berapa? Maaf Kak. Yang pertama, kenapa memilih dunia bisnis padahal perusahaan-perusahaan yang tadi sudah dikenalkan keren kan Kak. Nah, yang kedua, gimana caranya kita memulai suatu bisnis, karena yang saya tahu berjualannya ke teman-teman terdekat dulu kan Kak. Nah, gimana cara kita mengembangkan suatu, dan jika sudah berkembang, gimana caranya memperbesar lagi usaha kita untuk Kak. Antropologi 2020. Ini pertanyaan ditujukan kepada Kak Rengga dan Kak Dian. Apa Kak Rengga dan Kak Dian itu lebih tertarik dalam dunia bisnis, sedang antropologi itu sendiri. Jadi dipertanyakan lagi, bagaimana telah berkembang, bagaimana cara kita membesarkannya? Apakah ada tahapan-tahapannya seperti itu? Lo jawab dulu, Bro. Mana jawab, Pi? Orang kan nggak bisnis, Pi. Orang ada yang usaha. Tadi siapa namanya? Aisyah 2020. Aisyah lebih interest ke dunia bisnis. Sebenarnya sesimpel karena nggak dapat kerja. Ya gimana lagi ya? Namanya hidup harus hidup. Aku jual di pasar nih, mana itu adalah dari situ gimana sih cara ngembangin bisnis. Kalau misalkan udah besar, misalkan nanti kamu coba pelajari lebih lanjut, bisnis itu ada stage-nya gitu. Establish, mature, terus ke strategi berdasarkan fase-fase bisnis itu aja. Kamu sekarang lagi ada di posisi apa, kemudian bakal jalan gitu kurang lebih, karena itu yang jadi pengen aku yang kebetulan sedang kerjasama sama aku. Kira ada rekomendasi buku nggak untuk Aisyah nih, misalkan dia mau gini, kalau buku kan ya sebenarnya buku banyak. Balik lagi kamu kita nih kebutuhannya apa nih? Kamu lebih kebutuhan motivasi. Nah, kalau secara konseptual biasanya di bisnis itu dipisah human resource,
ada buku sendiri, terus kamu interest di marketing ada buku. Misalkan kamu mau lebih up to date, kalau aku sih biasanya ngegali insight dari jurnal, karena jurnal kan perkembangannya kalau kamu mau buku yang bisa ngasih buku judulnya Strategic Planning karangannya Poppy Sofia, coba cari deh. Ya. Itu. Tapi lumayan mahal. Untuk Kaisa kira-kira pertanyaannya sudah terjawab? Oke, sudah jelas Kak. Makasih banyak. Iya, sama. Oke, dari audiens ada pertanyaan lagi? Kita masih ada ruang untuk 2 pertanyaan lagi. Boleh perkenalkan namanya? Di Antropologi 2020, saya mau bertanya, tadi kan ada yang di lapangan ya. Saya mau bertanya, saat turun ke lapangan, saya datang dari perusahaan A ke B ke masyarakat, atau saya datang memperkenalkan diri ke masyarakat tentang perusahaan ini, tapi kita tidak mengatakan seperti itu apa. Dan apakah ada sebagai kita dari perusahaan ini ya, atau apakah ada respon yang teliti? Terima kasih, Kang. Kira-kira jadi pertanyaannya seperti ini ya, pasal tersebut. Apakah kita memperkenalkan diri kita secara tersamar atau kita menyebutkan afiliasi? Mungkin dari Teh Rona atau dari Kang Barit atau dari Kang Rafael yang bisa bantu jawab. Dari pertanyaan dari Jonathan itu, saat turun ke lapangan, saat kita melakukan riset pasar, afiliasi kita secara lengkap. Ya udah, aku jawab deh. Jadi itu tergantung dari, katakanlah misalnya aku dari Tokopedia, kemudian aku ikuti terhadap mereka bakal aneh dong, ini orang kenapa, maksudnya apa yang pengen dia cari tahu gitu. Jadi dari Tokopedia dengan tujuan kita ingin memperbaiki aplikasinya buat sellernya gitu. Dengan begitu mereka akan menjadi lebih terbuka seperti itu. Driver Grab gitu misalnya, ada saatnya ketika kita membicarakan bilang kita dari Grab, mereka akan menjadikan bukan sebagai wawancara, tapi mereka akan hal itu juga cerdik-cerdiknya seorang researcher nih, dari bawa bendera gitu ya dari perusahaan, kapan kita harus lebih netral gitu. Jadi kita dari mana gitu. Kira-kira dari Jonathan sendiri mengerti nggak? Terima kasih Kang Barit buat jawabannya. Kebetulan boleh dicatat. Oke, untuk pertanyaannya mungkin dari Imke Miladunka ya. Baik ya. Oke, mungkin saya skip Imke. Oke, silakan. Iya, ada. Jadi kalau misalnya di bisnis di era 4.0 ini, supaya kita bisa mengikuti perubahan zamannya sangat cepat. Gitu. Apa yang harus diperhatikan ya dari seorang yang berbackground antropologi dan tepat gitu ya intinya. Oke, kira-kira dari akak perusahaan UX? Yang lain mungkin juga punya pengalaman sih. Kalau dulu tuh awalnya banyak yang ngolah data atau ngembangin konten dan lain-lain. Terus kayaknya apa sih pekerjaan gue yang waktu itu mulai cari-cari nih bahwa kayak ada loh orang kayak ngeris produk apa aja, kemudian dia punya celana jeans apa aja, dia punya apa di kamarnya. Tuh dia kayak ngikutin desain dan lain-lain. Oh kayak gitu ya. Nah akhirnya mulai nyari-nyari lah. Dulu tuh udah ada Anggi gitu. Mereka udah mulai ngulik yang namanya UN. Terus gue masuk ke Warung Pintar yang gue sama sekali nggak kayaknya menarik sih gitu. Terus gue coba, gue interview, ya udah gue cobain lah dari situ gitu sih. Kayak lihat tahu nih apa yang lagi rame. Jadi lebih kita tuh lebih memperhatikan lagi dari itu kayak. Oke. Sebenarnya sangat adalah kita harus benar-benar ngikutin tren dari market kita sih. Misalnya kayak bentuknya kayak gini, itu tuh kemakan banget loh sama anak muda usia udah nggak kemakan gitu kan. Tahun ini mereka tuh ternyata mengkonsumsinya tuh berbeda gitu loh. Jadi kita tuh harus benar-benar ngikutin tren banget. Misalnya kayak tren sosmed, misalnya kayak
ih nggak mau main TikTok gitu kan, alay gitu. Tapi kita sebagai seorang, sorry Hugo, Parah, TikToknya dicengin. aku Perusahaan orang dicengin loh. ya maaf maksudnya image-nya kalau orang-orang di usia aku ya 20-an 30-an gitu kayak apa sih joget-joget pakai TikTok tahu. Iya makanya maksudnya kita harus ada Eksistensi kakak. iya gue nggak mendiskreditkan satu itu, maksudnya kayak Puslita. orang kan bilang kayak nggak mau main TikTok alay gitu kan, tapi sebenarnya di situ ada market lo gitu, jadi kayak mau nggak mau lo tuh harus bener-bener ya terjun, lo harus ya download TikTok nggak apa-apa, lo ikutin aja. Misalnya kayak apaan sih Twitter udah nggak zaman gitu, padahal sebenarnya di Twitter tuh ada loh market lo tuh ada di situ kayak gitu, bener-bener harus ngikutin banget. Mungkin berpikiran terbuka gitu Iya, ya. Jadi terbuka. kita sebagai blank canvas gitu. Jadi jangan kayak gue nggak mau ke arah sana, gue nggak mau ke sana, tapi kayak coba berpikiran terbuka. Oh di sini ada sesuatu yang bisa dipelajari, di sini ada pangsa pasarnya gitu. Bijak banget Barit. Oke, saya ada apa masih bertambah lagi kak? Nggak udah. Oke, jadi untuk Teh Inke Miladunka, apakah terjawab? Iya, terjawab. Tadi juga ada bantuan jawaban dari Kang Rizky di kolom chat, boleh dibaca misalkan pengen tahu lebih. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, untuk ada pertanyaan terakhir, jadi kita bikin 6 pertanyaan. Ada pertanyaan terakhir dari angkatan 2015. Kang atau Teh BP, boleh open mic-nya? BP ini Billy Parlindungan bukan sih? Pura-pura jadi 2015. Billy nih, Billy. Bill, hasil muka lo, Bill. Gue gak mau tahu, Bill. Tetap bisa kita masukkan ke dalam pertanyaan nggak? Nggak usah udah. Gak usah, Bill. Udah tutup case close. Apakah Billy jadi bertanya atau gimana? Case close. Mau tanya aja, itu untuk yang rapid etnografi itu sebenarnya cukup efektif nggak sih untuk gambarin persona dari objek penelitian? Gini, Bill. Sebenarnya ini buat apa, Bill? Oke. Enggak, Boleh bantu jawab ya? Boleh bantu catat ya? Kalau aing saranin ya Bill ya, mending rapid test daripada rapid etnografi. Jadi mohon maaf ya teman-teman, emang Billy begitu orangnya, mukanya kotak. Jadi dari Kang Tete kira-kira ada yang mau bantu jawab nih pertanyaannya? Kok gue tadi apakah rapid etnografi itu tepat? Serius. Apakah dari rapid etnografi itu cukup efektif untuk menggambarkan persona dari objek penelitian kita? Efektif ya. Kalau ngomongin efektif, cuma balik lagi kekurangan etnografi kan dia cuma main di skup yang kecil nih, skup tertentu doang tuh yang jadi objek penelitian kita gitu. Nah, apakah hasil dari etnografi ini bisa merepresentasikan pangsa pasar yang luas? Sebenarnya belum tentu.
gitu. Tapi kalau misalkan untuk pendalaman cukup efektif atau enggak, ini salah satu metode yang cukup efektif sebenarnya gitu. Jadi emang harus dikombin lagi nih Kolaborasi gitu ya, misalnya kayak misalnya researcher sama data analis kayak Lita gitu misalnya, angkanya gitu. Jadi mungkin kata kuncinya adalah kalau misalnya antropologi atau kualitatif itu untuk memperdalam gitu. Tapi ketika kita pengen lihat the bigger picture atau kita pengen lihat dari permukaannya kayak menggeneralisir, itu yang kita combine dengan misalnya dari data analis, kuantitatif kayak gitu. Baru kita bisa bikin persona. Persona kan kurang lebih menggeneralisir user gitu ya. Iya betul. Nah, begitu Bill. Paham ya Bill ya? Apakah dari Kang Billy sudah mengerti dari pertanyaan Berarti apa namanya untuk rapid etnografi sendiri dia cuman gambaran permukaannya aja gitu ya. Kebalik bos, kebalik. Itu pendalamannya kalau rapid. Mukanya siapa bos? Muka lambe kali Bill. Halo Ploy, kayak nyantai. Oke, jadi dari intinya itu rapid etnografi itu membahas lebih mendalam ya dari apa persona yang kita kaji. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaannya sudah kita tutup ya karena sudah penuh semua dan sudah ada 6 penanya. Untuk notulen boleh dicatat nama-namanya tadi. Jadi nanti bakal ada hadiah yang dari persembahan diskusi ini. Untuk tadi yang bertanya boleh langsung PC Isal setelah ini. Dan ini mau diingetin lagi. Jadi setelah ini kita bakal ngadain kompetisi untuk review singkat tentang materi yang telah disampaikan oleh para alumni tadi. Nah, itu tuh deadline-nya itu jam 10 malam ini. Dan nanti harus di email ke Isal. Emailnya udah ada di kolom chat. Jadi bakal ada hadiahnya untuk 3 pemenang. Seperti itu kawan-kawan. Kak Hugo, caranya FYP gimana Kak? Halo, gimana? Oke. Ya, FYP gimana Kak? Apa sih Kak Hugo? Tahu dong TikTok Ads? Itu kayaknya mengancam deh. Oke, Kak Teteh. Hugo bagi red cardnya TikTok dong. Bagi red card TikTok dong. Kalau udah ngomong minggir gue mah. Jadi untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kan TikTok dong. Untuk seminarnya sudah bisa ditutup. Jadi untuk nanti setelah ini apabila ingin berbincang-bincang di ruang ini bisa digunakan. Tapi sebelumnya acara ini boleh saya tutup dulu Kang katanya. Ya. Mangga. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih kepada semua pengisi dari diskusi kali ini. Kita dapat banyak banget insight bahwasannya antropologi itu tidak melulu kerja di bidang itu saja, yang jadi dosen kah, jadi peneliti. Jadi pertanyaan akan kuliah antropologi lulus mau jadi apa itu masih banyak. Karena kita bisa lihat bukti nyata senior-senior kita itu bekerja di perusahaan-perusahaan yang sangat wow gitu. Kesannya wow gitu. Oke. Acara saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih atas Kang Teteh atas waktunya. Baik, terima kasih Rafli atas setelah memimpin rapat diskusi pada rapat kayak Hugo kebanyakan rapat. Campur sama rapat. Aduh maaf. Buat pembicara yang telah memberi sharing
pada siang hari ini. Hatur nuhun Ahmad Teteh semuanya. Insya Allah kita semua jadi lebih tahu ya bagaimana prospek kerja antropologi di dunia manajemen, di dunia ekonomi, tentunya di dunia marketing research dengan berbagai bidangnya masing-masing. Ada yang di TIP ya Kang, ada yang di mana tadi beda-beda gitu. Kamu nggak nyimak ya? Untuk kamu kan iya Cunihin. Ditahan. Ya, oke, sorry. Cunihin. Lanjut. Oke. Untuk sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, teman-teman semua dimohon untuk on kamera karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Para peserta semuanya. Gimana caranya foto bersama di Zoom? Mantap ya? Di screenshot. Post di kameranya aja kan. Ada Oke. screenshot. Ya. Para peserta dan boleh kameranya. Ayo. Ya. Mana Dono? Dono mana Dono? Billy. Bill, nyalain kamera, Bill. Bil muka. Kok Dono nggak ada sih mukanya? Bang Gento, tunjukin Dono, mukanya, Bill. Tera, Adlan, Jadi Anda, Ojer. Rahang Bil, Rahang. Siap ya. Bos Ojer, namanya udah keren banget. Dia pasti lagi searching mereka. Tapi Rafli, Hah? Ya. boleh minta tolong nggak? Aku kurang ngerti di laptopnya. Aduh, Aduh, Faisal. Faisal, kamu ganteng banget. Udah, Ya. Asli. screenshot di Yang bener ya, laptop. Faisal. siap jangan ah. Ya, Waduh, bos lower level. Giveaway. Gua tergantung Willy. wait. Sebentar saya. Oke. Pose ya. Halo. 1, 2, 3. Ayo. Lagi ya. Ketiga ya. Teman-teman. Itu beruang apa ya, Bari? 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke.